Permasalahannya di sini, kalau saya lihat di speedometernya bisa, di bagian bel juga bisa, starter tangannya bisa gitu. Tapi motor masih juga tidak bisa hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini kita akan bahas masalah Vario Tekno ya. Barusan sudah kita pergi ambil motor ini karena permasalahannya mati mendadak ya, mogok di jalan. Jadi sekarang permasalahannya di sini, kalau saya lihat ya, kalau saya lihat di sini memang di speedometernya bisa ya. Ini enggak injeksi ya teman-teman, bukan yang bukan injeksi. Nah jadi di bagian bel juga bisa ya, starter tangan juga seperti ini bisa ya, starter tangannya bisa gitu. Tapi motor masih juga tidak bisa hidup. Jadi ini sudah dibawa pergi kerja lah ya motornya kemarin, tapi ternyata mogok di jalan. Sekarang kita cek ya perkiraan untuk sementara perkiraan kami di sini busi ya. Jadi sekarang kita akan buka ya koper di bawah jok ini ya teman-teman, koper depan di bawah jok ini ya. Oke, buka dulu. Oh ya, ini juga mekanik kami ya di bengkel Pepet. Ya. Cukup menggunakan obeng plus atau obeng blimbing ya, kita bilang begitu. Oke teman-teman, letak businya di sebelah kanan sini ya. Kita akan cek apakah benar busi. Jadi kenapa perkiraan kami busi ya, karena di starter tangan bisa, di bagian bensin juga ada ya. Jadi kalau bensin ada, terus starter tangan bisa. Terus kita cek juga di bagian oil juga sih sebenarnya, tapi biasanya karena biasa yang sering kita temukan itu kalau tiba-tiba mogok di jalan misalnya, itu biasanya itu busi ya. Kita buktikan apakah ini busi atau tidak ya. Kita akan cek sekarang. Kadang busi itu masih ada percikan teman-teman ya, masih ada percikan api, cuman terlalu kecil dan itu tidak bisa ngebakar bahan bakar itu ya. Oke teman-teman, ini rupa businya ya, memang sudah berkerak ya di ujung elektroda busi ini. Tapi sebelum kita ponis busi ya teman-teman, kita cek dulu api di koil itu apakah ada atau tidak ya. Kalau di koil itu tidak ada berarti bukan busi, berarti yang lain ya. Tapi kalau di koil ada, kemungkinan besar itu busi. Oke. Saya zoom ya biar lebih dekat. Baik teman-teman, kita tes sekarang ya di bagian koil ini apakah ada apinya atau tidak. Tes starter. Deketan ya. Ternyata tidak ada api sedikit pun teman-teman ya. Tidak ada percikan. Berarti kalau di koil tidak ada, kita cek juga api yang dari CDI ya teman-teman. Apakah dari CDI-nya itu ada atau tidak. Kalau memang dari CDI-nya ada, berarti
positif koilnya yang bermasalah. Oke, kita buka aja di bagian joknya ya, biar lebih gampang. Oke teman-teman, setelah kita bongkar ya boxnya dan joknya ya, diletak CDI itu di sebelah kanan ya untuk Vario Tecno. Tapi teman-teman, di sini kalau yang saya lihat ya, permasalahannya sebenarnya bukan hanya di bagian CDI ya, ternyata di bagian air radiatornya juga ternyata sudah habis teman-teman. Berarti ini kemungkinan memang motor ini tidak pernah dirawat ya, tidak pernah diservis macam begitu ya. Oke, kita lanjut ke permasalahannya ya teman-teman. Di sini di bagian CDI ini ya, kalau kita lihat ke sini yang menuju ke coil ini ya, ada dua kabel teman-teman, satu hijau dan satu yang hitam garis kuning. Oke, jadi yang hijau ini adalah massa ya teman-teman, yang hitam garis kuning ini adalah jalur yang dari CDI ya. Kita tes teman-teman ya, apakah di sini ada percikan atau tidak ya. Oke, kita tes seperti ini. Oke, saya dekatkan kameranya ya biar lebih jelas ya teman-teman. Baik, di kabel ini akan kita dekatkan ke bagian besi ya. Ini. Jadi kalau ada percikan di besi ini berarti CDI ini masih hidup teman-teman ya. Kalau nggak ada percikan di besi ini berarti CDI ini mati, gitu ya. Kita tes. Ya, sini ya biar lebih jelas. Oke, seperti ini teman-teman ya. Ternyata tidak ada percikan sedikit pun teman-teman ya. Berarti kalau tidak ada percikan di sini, otomatis yang keluar dari CDI ini tidak ada teman-teman ya. Oke. Tapi untuk memastikan teman-teman ya, untuk memastikan di CDI ini masih hidup atau udah mati ya teman-teman, bisa saja kabel dari CDI ini putus, misalnya putus dalam atau bagaimana ya teman-teman. Oke, sekarang kita buktikan menggunakan kabel ya, kabel lain. Kita masukkan kabel ke dalam kabel yang soket ini ya, maksud saya. Kita masukkan kabel ke dalam soket ini. Kita dulu ya. Oke, seperti ini. Kabel yang tadi kita lihat di sana itu adalah kabel hitam garis kuning ya teman-teman. Hitam garis kuning itu yang berada di bagian ini. Kita lihat di sini hitam garis kuning ya teman-teman, yang ini. Jadi kita colok kabel ya, kita colok kabel seperti ini, lalu kita pasang lagi soket ini ya. Lalu ini yang akan kita tes, artinya kita pastikan bahwa kabel yang hitam garis kuning itu tidak putus ya. Kalau dari sini yang kita tes sekarang terus tidak ada percikan, berarti positif, yang mati itu CDI. Oh ya, kenapa saya berani positifkan ya? Oke, sekarang kita kasih tahu cara, karena yang mengatur api keluar dari CDI ini adalah pulser ya. Perlu juga kita cek. Oke, sekarang kita cek ya. Saya kasih tahu teman-teman cara mengeceknya juga ya, teman-teman. Oke, untuk kita tes di besi yang ini ya. Intinya ke massa ya teman-teman, yang ini. Oke, perhatikan di sini ya, apakah ada percikan atau tidak ya. Ya teman-teman, tidak ada percikan ya. Saya positifkan ini CDI yang mati. Tapi sebelum kita positifkan 100% ya CDI yang mati, kita cek dulu apakah pulser ini pulsernya masih hidup atau tidak ya. Kenapa? Karena pulser ini juga penentu ya, artinya pengatur timing atau waktu CDI itu mengeluarkan api ya. Jadi kalau pulser mati, otomatis api yang dari CDI itu tidak akan keluar. Oke, kita tes sekarang di bagian pulser ya, biar teman-teman lebih meyakinkan. Oke, kabel pulser di sini warnanya biru garis kuning teman-teman ya. Yang putih ini kabel pengisian, dan yang kuning ini kabel lampu ya. Oke, kita tes yang warna biru garis kuning ini ya teman-teman. Kita sambung yang ini. Ini tes lem ya, tapi tes lem ini
yang memakai balon LED teman-teman ya, yang memakai balon LED. Oke, kita tes. Kalau di balon ini ada keluar apa? Ada percikan ya, bukan bercahaya ya. Berarti pulsernya masih hidup. Oke, kita tes. Lihat. Berarti pulsernya aman. Kita positifkan ya. Si dayanya mati. Berarti si daya ini tinggal kita belikan yang baru. Oke. Baru kita tes lagi. Baik teman-teman, di sini kami sudah membelikan si daya ya. Jadi di sini permintaan yang punya motor bilang ya yang biasa aja, artinya yang merek, yang murah lah begitu ya. Jadi kami tidak belikan yang original. Oke, kita mau tes ya teman-teman. Di sini kita mau tes. Nah ini ya, tuh si dayanya. Oke, kita tes sekarang teman-teman, apakah terbukti yang kita bilang kemarin itu, yang kita bilang tadi bahwa si dayanya yang mati ya teman-teman. Jadi sebelum kita tes hidupkan motornya, kita lihat di bagian coil ya, apakah ada percikan atau tidak ya teman-teman. Kita tes seperti ini. Lihat ya. Saya zoom ya biar lebih dekat ya. Lihat teman-teman ya. Itu menandakan bahwa coil ini sudah mengeluarkan api, menandakan bahwa si dayanya memang benar si daya asli ini yang sudah mati ya teman-teman. Sekarang kita coba pasang businya ya, artinya coil ke busi ini, apakah sudah bisa hidup atau tidak ya. Oke teman-teman, setelah kita pasang businya ya, kita pasang coil ini ke busi. Sekarang kita tes hidupkan motornya. Ini sudah memakai si daya yang baru ya. Akinya tidak kuat, kita pakai seter kaki ya. Teman-teman bisa lihat, bisa dengar sendiri ya, motornya sudah hidup. Artinya yang kemarin itu positif ya, si dayanya mati. Dan sudah saya terangkan juga ya langkah-langkah untuk mengecek si daya atau pengapian ya, pengapian di Vario ini, langkah-langkah mengecek untuk memeriksanya ya. Sekian ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share, dan aktifkan tombol subscribe-nya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.